Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Iko Nanggolan, NPM 221210064 dari Stambuk 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang luka bakar, di mana kita tahu bahwa masyarakat di sekitaran kita apabila terkena luka bakar itu akan menggunakan pasta gigi, minyak goreng ataupun minyak lainnya sebagai proses penyembuhan pada luka bakar. Apakah kalian tahu bahwa luka bakar tidak boleh dikenai oleh pasta gigi ataupun minyak-minyak lainnya karena seperti pasta gigi itu mengandung bahan kimia yang dapat memberikan iritasi pada luka bakar yang terjadi pada tangan ataupun pada tubuh kita. Jadi di sini luka bakar itu ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan mekanisme dan penyebabnya. Yang pertama adalah luka bakar termal, di mana luka bakar termal ini disebabkan karena terkenanya cairan panas, kontak dengan benda padat panas seperti lilin atau rokok, dan kontak dengan zat kimia ataupun aliran listrik. Yang kedua adalah luka bakar inhalasi, di mana ini terjadi karena terhirupnya zat panas ataupun terhirupnya produk berbahaya dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan derajat dan kedalaman luka bakar, yaitu yang pertama derajat 1, di mana luka bakar derajat 1 ini biasanya yang terkena hanya bagian epidermisnya saja atau pada bagian luar dari kulit. Yang kedua ada luka bakar derajat 2, di mana ini yang terkena hanya bagian epidermisnya dan juga sebagian dari dermis, dan ini biasanya akan menimbulkan sedikit jaringan parut ataupun bekas dan juga akan membutuhkan beberapa waktu untuk penyembuhannya. Selanjutnya itu luka bakar derajat 3, di mana untuk luka bakar derajat 3 ini akan terkena seluruhnya, yaitu seperti epidermis, dermis, otot dan juga tendon dan juga saraf dan jaringan otot yang ada pada kulit. Ini akan memberikan jaringan parut ataupun adanya bekas, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya dan akan membutuhkan cangkok kulit pada bagian tangan ataupun tubuh lain yang terkena luka bakar dan harus segera dibawa ke bagian medis. Lalu di sini luka bakar yang terjadi itu dapat terjadi dari beberapa kejadian, yaitu yang pertama scalp burns, di mana ini terjadi karena uap panas. Yang kedua adalah flame burn, di mana yang terjadi karena seperti ada kebakaran rumah dan juga penggunaan detektor asap ataupun kebakaran lainnya. Selanjutnya itu flash burn, ini terjadi karena adanya ledakan gas. Lalu adalah contact burn, di mana ini terjadi karena adanya logam panas, plastik ataupun gelas dan batu bara panas seperti setrika, oven dan bara kayu. Selanjutnya itu chemical burn, ini biasanya terjadi karena adanya iritasi pada zat kimia yang bersifat asam kuat dan basa kuat. Lalu selanjutnya adalah electrical burns, di mana ini luka bakar yang terjadi karena benda-benda yang dialiri arus listrik. Lalu luka bakar yang terjadi pada tubuh itu biasanya ada presentasi lukanya, yaitu menggunakan metode rules of 9 berdasarkan luas permukaan tubuh total, di mana untuk luas tubuh ekstremitas bawah memiliki nilai masing-masing 18%, yang termasuk adalah toraks, abdomen, dan punggung. Lalu untuk nilai 9% untuk ekstremitas atas, dan masing-masing untuk ekstremitasnya untuk dewasa yaitu 9% juga. Lalu di sini untuk luka bakar yang kita alami, bagaimana sih penanganan yang betulnya? Yaitu penanganan luka bakar pada derajat 2 yaitu dapat dengan cara siram, atau ini luka bakar untuk semua luka bakar, yaitu dengan cara pertama-tama siram atau aliri luka bakar dengan air sebanyaknya minimal 20 menit. Lalu jangan menyiramnya dengan bahan kimia, akan menyebabkan reaksi kuat. Lalu yang selanjutnya minimalkan kontaminasi sehingga tidak mengenai daerah yang sehat. Lalu jika bahan kimia berupa bubuk atau padat, sapu dengan sikat halus lalu siram dengan air sebanyak-banyaknya. Amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi. Pasang penutup luka steril bila yang terkena mata, tutup keduanya. Atasi syok bila ada, dan jika tidak terperbaiki dengan baik akan kita rujuk ke medis ataupun dibawa ke rumah sakit. Lalu selanjutnya di sini untuk terapi cairannya, yaitu ada menggunakan formula yang terkenal untuk resusitasi cairan. Yang pertama adalah formula Falkland. Ini 24 jam pertama cairan akan diberikan ringer laktat, yaitu 4 ml per kilogram berat badan per persen dari luka bakar. Lalu yang kedua adalah cara Evan, di mana cara Evan ini dengan cara luas bakarnya dikali berat badan dalam kilogram sama dengan jumlah NaCl per 24 jam. Lalu yang kedua ada luas luka bakarnya dikali berat badan sama dengan jumlah plasma per 24 jam. Lalu 2000 cc dextrose
5% per 24 jam atau untuk mengganti cairan yang hilang akibat penguapan. Lalu ada cara yang selanjutnya, yaitu cara dengan banyak dipakai. Yang banyak dipakai yaitu lebih sederhana, menggunakan rumus Baxter, yaitu persen dikali berat badan dikali 4 cc. Selanjutnya, jika sudah melakukan itu semua, kita dapat membawa atau menyuruh pasien untuk kembali ke rumah dengan cara memakai salep ataupun nantinya obat yang akan dianjurkan oleh dokter. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat.